Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi pertemuan 6 mengenai akuntansi untuk kerugian proses produksi dalam sistem perhitungan biaya pesanan. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya Hedi Ulfa Ramadan beserta anggota kelompok saya ada Saya Diva Ramadhani. Saya Virgi Amelia Putri. Berikut pemaparan atau penjelasan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu akuntansi untuk bahan baku sisa. Bahan baku sisa terdiri atas serbuk atau sisa-sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses, bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok, bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Jika bahan baku sisa memiliki nilai, maka bahan baku sisa tersebut sebaiknya dikumpulkan dan disimpan untuk dijual ke pedagang barang bekas. Bahan baku sisa yang tidak dapat dihilangkan tetapi juga tidak dapat diabaikan. Perlakuan sisa bahan. Apabila sisa bahan ini selalu terjadi dan sisa bahan tersebut laku dijual, maka perlakuan hasil penjualan sisa bahan ini dapat yang pertama itu ditutup ke ikhtisar laba rugi, yang kedua dikreditkan ke harga pokok penjualan, yang ketiga dikreditkan ke pengendalian overhead pabrik. Contohnya yaitu Udi Manufacturing mengumpulkan serpihan kayu dari lantai pabrik dan menjualnya secara periode ke pabrik kertas terdekat. Penjualan bahan baku sisa periode ini totalnya $500. Alternatif akuntansi untuk penjualan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ditutup ke ikhtisar laba rugi, kas atau piutang usaha $500 di debit, dan penjualan bahan baku sisa atau pendapatan lain-lain $500 di kredit. Dan yang kedua dikreditkan ke harga pokok penjualan, kas atau piutang usaha sebesar $500 di debit dan harga pokok penjualan sebesar $500 di kredit. Dan yang ketiga dikreditkan ke pengendalian overhead pabrik, kas atau piutang usaha sebesar $500 di debit dan pengendalian overhead pabrik $500 di kredit. Biaya bahan baku di kartu biaya pesanan dikurangi dengan nilai bahan baku sisa, dan ayat jurnal untuk pencatatan penjualannya yaitu kas atau piutang usaha sebesar $500 di debit, barang dalam proses $500 di kredit. Ayat jurnal tersebut mengasumsikan bahwa nilai bahan baku sisa tidak signifikan. Jika ditemukan bahan baku sisa dengan nilai yang signifikan, maka jurnalnya yaitu persediaan bahan baku sisa di debit dan barang dalam prosesnya di kredit. Dengan demikian, bahan baku sisa dicatat sebagai persediaan sampai nanti terjual. Selanjutnya ada akuntansi untuk biaya barang cacat. Barang cacat adalah unit yang dihasilkan dalam proses produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, di mana biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lebih rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Barang cacat dapat disebabkan oleh dua, yaitu yang pertama, tindakan pelanggan seperti penggantian spesifikasi setelah produksi dimulai atau keharusan untuk memproduksi dalam toleransi yang sangat ketat. Yang kedua, kegagalan internal seperti kecerobohan karyawan atau usangnya peralatan. Selanjutnya, ada barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Jika barang cacat terjadi karena tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelanggan, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu perusahaan. Tetapi pelanggan sebaiknya membayar jenis barang cacat tersebut. Contohnya itu, Plastiko INC memproduksi 1000 kursi plastik dengan desain khusus untuk pizza king berdasarkan pesanan nomor 876. Setelah 100 kursi diproduksi, pelanggan mengubah spesifikasi desain. 100 kursi ini tidak dapat digunakan oleh pelanggan, tetapi Plastiko dapat menjual 100 kursi sebagai barang bekas dengan harga $10 per unit, atau totalnya itu dengan $1000. Tambahan 100 kursi diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan sehingga totalnya 1100 kursi atau 100 unit cacat dan 1000 kursi plastik dengan desain khusus untuk Pizza King INC. Total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 876 adalah bahan bakunya itu $22.000,
tenaga kerjanya $5.500, overhead pabriknya itu $11.000, maka total biaya pesanannya itu $38.500. Plastiko menjual hasil produksinya itu dengan harga 150% dari harga pokok penjualan. Ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian pesanan tersebut dan pengiriman ke pelanggan adalah sebagai berikut. Persediaan barang cacatnya itu $1.000, perhitungannya dari $10 dikali 100 itu di debit. Harga pokok penjualannya itu di debit sebesar $37.500. Barang dalam prosesnya itu di kredit sebesar $38.500. Ayat jurnal untuk mencatat penagihan pesanan nomor 876 adalah kas atau piutang usaha itu di debit sebesar $56.250. Penjualan itu di kredit sebesar $56.200. Itu di kredit. Saat barang cacat dijual, ayat jurnalnya itu kas atau piutang usaha sebesar $1.000 di debit. Kemudian persediaan barang cacat di kredit sebesar $1.000. Selanjutnya ada barang cacat yang disebabkan oleh kegagalan internal. Yang pertama ada jika barang cacat terjadi karena kegagalan internal seperti kecerobohan karyawan atau usangnya mesin, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pengendali overhead pabrik dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Yang kedua ada jika biaya dari barang cacat cukup besar sehingga mandatory si biaya produk yang dilaporkan, maka sebaiknya dilaporkan terpisah sebagai kerugian di laporan laba rugi. Semua biaya memproduksi yang dikeluarkan untuk barang cacat sebaiknya ditentukan dan dikeluarkan dari kartu biaya pesanan dan akun barang dalam proses di buku besar. Apabila barang cacat dapat diprediksi tetapi tidak dapat dihilangkan, maka tarif overhead yang telah ditentukan di muka harus disesuaikan dengan cara memasukkan biaya barang cacat ke dalam total overhead. Sebelum tarif yang ditentukan di muka dihitung, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dimasukkan dalam total anggaran overhead pabrik untuk periode itu. Contoh perlakuan akuntansi saat barang cacat terjadi akibat kegagalan internal. Plastiko memproduksi kursi plastik berdasarkan pesanan sebanyak 1.000 unit. 100 unit kursi cacat disebabkan karena adanya cacat di cetakan plastik. 100 kursi ini tidak dapat digunakan oleh pelanggan, tetapi Plastiko dapat menjual 100 kursi sebagai barang bekas dengan harga $10 per unit atau totalnya setara dengan $1.000. Tambahan 100 kursi diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan sehingga totalnya 1.100 kursi atau 100 unit cacat dan 1.000 kursi plastik dengan desain khusus untuk Pizza King. Total biaya yang dibebankan ke pesanan No. 876 adalah bahan bakunya $22, tenaga kerjanya itu ada $5.500, overhead pabriknya ada $11.000, ditotalkan menjadi biaya pesanannya $38.500. Plastiko menjual hasil produksi dengan harga 150% dari harga pokok penjualan. Nah, penyelesaiannya ada biaya produksi setiap kursi yaitu $38.500 dibagi dengan 1.100 sama dengan $35. Total biaya barang cacatnya itu $35 dikali 100, hasilnya $3.500. Penjualan barang cacatnya $10 dikali 100 sama dengan $1.000. Biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat yaitu ada $3.500 dikurang 1.000 sama dengan $2.500. Biaya kursi yang sesuai pesanan $35 dikali 1.000 sama dengan $35.000. Jurnal untuk mencatat penyelesaian dan pengiriman pesanan adalah persediaan barang cacat $10 dikali 100, yaitu $1.000 ditaruh di debit. Harga pengendalian overhead pabrik $2.500 di debit. Harga pokok penjualan $35.000 di debit. Barang dalam proses
$38.500 di kredit. Piutang usaha $52.500 di debit. Penjualan 150% dikali $35.000 yaitu hasilnya $52.500 di kredit. Selanjutnya ada akuntansi untuk biaya pengerjaan kembali. Pengerjaan kembali adalah proses untuk membetulkan barang cacat. Pengerjaan kembali juga bisa disebabkan karena tindakan pelanggan maupun karena kegagalan internal. Perlakuan akuntansi untuk pengerjaan kembali tergantung pada jenis penyebabnya. Pengerjaan kembali yang disebabkan oleh pelanggan, yaitu jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan ke pesanan dan idealnya ditutup oleh peningkatan harga jual. Contohnya seperti Heavy Fabricator memproduksi 200 trailer dengan desain khusus berdasarkan pesanan nomor 901 untuk memenuhi permintaan desain pelanggan. Biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 901 adalah bahan baku sebesar $100.000, tenaga kerja sebesar $20.000, overhead dibebankan sebesar $80.000. Lalu beban biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 901 yaitu sebesar $200.000. Sebelum trailer dikirimkan, pelanggan memutuskan bahwa trailer tersebut membutuhkan persuspensi yang lebih berat daripada yang telah dipesan. Karena trailer akan digunakan untuk menarik beban berat di sepanjang dataran kasar, apabila biaya pengerjaan kembali ditambahkan ke pesanan nomor 901, yaitu sebagai berikut. Bahan baku menjadi $8.000, tenaga kerja $1.000, dan overhead dibebankan sebesar $4.000. Lalu total dari biaya pengerjaan kembali yang ditambahkan sebesar $13.000. Heavy Fabrico menagihkan harga jual pesanan dengan markup sebesar 50% atas biaya. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali sebagai berikut. Barang dalam proses sebesar $13.000 di debit, bahan baku $8.000 di kredit, beban gaji $1.000 di kredit, dan overhead pabrik dibebankan sebesar $4.000 di kredit. Dan saat pesanan dikirim ke pelanggan, ayat jurnalnya yaitu harga pokok penjualan sebesar $213.000 di debit. Perhitungannya yaitu $200.000 ditambah $13.000 sama dengan $213.000. Lalu barang dalam proses yaitu $213.000 di kredit dan piutang usaha sebesar $319.500 di debit, dan penjualan sebesar $319.500 di kredit. Selanjutnya, untuk pengerjaan kembali yang disebabkan oleh kegagalan internal. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal, maka biaya pengerjaan kembali sebaiknya dibebankan ke pengendali overhead pabrik dan secara periodik dilaporkan ke manajemen. Barang cacat diperbaiki hanya apabila biaya pengerjaan kembali lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan dalam nilai realisasi bersih yang akan dihasilkan dari pengerjaan kembali tersebut. Jika tidak, maka barang cacat sebaiknya dijual begitu saja. Contohnya itu Heavy Fabricator pada soal di atas. Pengerjaan kembali dilakukan karena karyawan produksi meminta yang salah ketika trailer dirakit. Biaya pengerjaan kembali sama dengan soal di atas. Ayat jurnalnya untuk mencatat pengerjaan kembali ini adalah pengendali overhead pabriknya itu di debit sebesar $13.000, bahan bakunya itu di kredit sebesar $8.000, kemudian beban gajinya itu di kredit sebesar $1.000, dan overhead pabrik dibebankannya itu sebesar $4.000 di kredit. Karena biaya pengerjaan kembali dibebankan ke overhead pabrik, maka total biaya pesanan nomor 901 senilai $200.000. Saat pesanan dikirimkan ke pelanggan, ayat jurnalnya ini adalah harga pokok penjualan ini di debit sebesar $200.000, kemudian barang dalam prosesnya itu di kredit sebesar $200.000. Kemudian piutang usahanya itu di debit sebesar $300.000,
di kreditnya itu penjualan sebesar $300.000. Itu perhitungan dari penjualan itu 150% dikali $200.000. Sekian pemaparan materi yang sudah kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.